Jiwa garwo si garing nyowo. Di Jawa istri itu garwo, Pak. Garwo itu sigarnya nyawa. Separuh nafasku ada di sana, separuh nyawaku ada di sana. Diperkuat dengan hadis Nabi, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha nisfal baqi. Barang siapa yang sudah menikah, dulu Ustadz Ahmad Fatoni menikah tahun 90-an, sempurna agamanya, sempurna imannya. Iman Ustadz Ahmad Fatoni separuh, iman almarhumah Ibu Marlayem separuh. Ketika sudah nikah maka jadi 100%. Sekarang hilang lagi separuh nafasku telah hilang. Tentu akan terasa sedih dan kehilangan. Maka temanya, apakah setiap ujian itu berat? Tugas kita hanya menyampaikan, ya seharusnya nggak boleh ngomong berat, karena di dalam ayat lagi la yukallifullahu nafsan illa wus. Saya melihat kalau berat kemarin, izin Ustadz Ahmad Fatoni, ini manusiawi, Pak. Setiap manusia kan seperti itu. Beliau terasa berat ketika kehilangan, melihat istri yang begitu dicintai susah bersama, itu ditaruh di dalam lubang yang sempit. Suasana hujan, Pak, karena saya ikut, Pak. Saya nggak berani mendekat, karena saya kalau mendekat orang nangis, saya ikut nangis. Maka yang selalu dekat Pak Sokirin. Ustadz Ahmad Fatoni kadang berlinang air mata dengan anak-anaknya, sedih. Maka ketika itulah yang namanya sabar. Maka saya sedikit berbisik, Ustadz, ridallah fi ridaz zauzi. Allah akan meridhoi istri kalau suaminya ridho. Ketika istri sudah meninggal, suaminya ridho, ikhlas kepergiannya, ikhlas dengan semua kesalahan yang telah dilakukan, saya ikhlas, ridho dan memaafkan, maka istri akan ada jaminan masuk surganya Allah Subhanahu. Saya yakin Ustadz Ahmad Fatoni sudah bisa itu, sudah ikhlas, ridho kepergiannya, ikhlas, ridho segala kesalahannya sudah dimaafkan, maka istri akan aman, nyaman dan tenang di sana. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kita masuk pada mata pelajaran. Sengaja saya menghantarkan tema ini supaya berbarengan dengan kondisi dan suasana. Walaupun ini sering saya sampaikan, tapi ketika orang mendapatkan musibah, ujian, biasanya sabarnya hilang. Biasanya sabarnya hilang. Maka perlu disampaikan dan disampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Enaknya kita jadi manusia, Pak. Ibarat orang akan hiking, ibarat orang akan kemah. Hiking itu panjat gunung, Pak. Ibarat orang pramuka, ketika kita disuruh mencari apa oleh komandan pramukanya, kakak pembina, itu sudah dikasih denah, sudah dikasih petunjuk arah. Sama hidup ini sudah dikasih petunjuk arah, apa Al-Quran. Maka ini Al-Quran sudah menyampaikan, Allah yang menyampaikan, dan sesungguhnya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ini kata kunci. Manusia, kamu akan saya uji, kamu akan saya coba. Tapi tadi di awal sudah ada kata kunci, ya. Sabar itu ketika dapat ujian, bukan setelahnya. Kalau udah setelahnya wajar, ketika itu. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ini kata-kata ini menjadi kata kunci ketika tertimpa musibah. Oh, ini sudah diatur Gusti Allah. Itu maksudnya. Makanya paling ya dalam hati diam.
Allah, Allah, gitu aja. Saya lihat kemarin Ustadz Ahmad Fatoni begitu, Allah, Allah, dengan ekspresi diamnya itu berusaha untuk menjadi orang yang sabar ketika itu, dengan tidak mengumpat mencaci maki kehendak Tuhan. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Di sini kata-kata takut kalau tafsirnya Pak, ini kan saya bawa kitabnya. Kata-kata al-khauf minal adu. Wajar kalau kita takut dengan musuh. Ini dulu ketika perang. Jadi umat muslim sedikit, orang kafir banyak, rasa takut wajar, manusiawi. Saat ini nanti di depan ada ya, khauf wal ju'. Tidak ada rasa takut, khawatir adanya tertular COVID-19. Ya wajar, manusiawi. Takut sama Allah, tidak takut sama COVID. Itu bukan begitu maksudnya. Rasa takut dalam manusia itu sudah menjadi kewajaran. Tapi harus muncul sandaran takutnya kepada Allah. Wal ju' itu rasa lapar atau takut akan kelaparan, itu ya wajar. Takut miskin wajar, manusiawi, tapi nggak boleh takut, gitu bahasanya. Jadi wajar ketika dalam hati, wah saya kudu kerja banting tulang mati-matian, kalau enggak nanti saya enggak ada makanan segala macamnya. Rasa khawatir ada, wajar, tapi nggak boleh kebablasan. Terus wa naqsim minal amwal ay bil hilak. Di sini hartanya akan berkurang, entah kebakaran atau kemalingan. Ketika kehilangan, ya sedih ada, itu wajar, tapi nggak boleh kebablasan. Sekarang yang menjadi titik pembahasan adalah wal anfus. Wa naqsin ay al anfus, diambilnya nyawa. Yang lagi menimpa Ustadz Ahmad Fatoni ini diuji dengan apa? Diambilnya nyawa orang yang paling dicintai setelah ibunya. Saya selalu ngomong sama istri, sekarang ada 3 wanita yang saya cintai. Woi, sopo iku? Kok ada 3 wanita? Iya, saya punya 3 wanita yang saya cintai, Pak. 1, ummi, ibu kandungku. Yang kedua, my wife. Woi, my wife, zaujati, istriku. Yang ketiga, ibnati, anak perempuanku. Ada 3 wanita yang aku cintai. Kata istri, oh kirain janda, gitu katanya. Asem tenang. Ya ini biar Ustadz senyum dikit ya. Karena tadi siang udah WA ketawa-ketawa. Oh berarti nanti malam saya tak ketawa bentar. Tapi saya nggak kepingin kebablasan. Ketika Ustadz Ahmad Fatoni diuji dengan wal anfus, tadi dulu dia baca ayat tapi belum berasa. Saat ini berasa. Hari Selasa kemarin, karena saya kalau dengar beliau cerita, saya ikut nangis, cuman saya malu mengeluarkan air mata, saya malu. Air mata buaya, malu saya. Jadi begini Pak, Bapak kalau jadi laki-laki yakin sedih, Pak Sokirin aja ngabarin saya nangis Pak. Saya jam 6-an ya di bel. Saya ngeliat tumben HP saya hidup. Biasanya saya kalau jam 12 malam saya matiin. Bangunnya ketika saya bangun tidur. Itu HP hidup. Tiba-tiba Pak Sokirin ngebel. Saya udah feeling, ini pasti nih. Udah pasti, beneran. Assalamualaikum Pak Kiai. Istri sempat nangis sudah dia. Yang ngabarin aja nangis. Ustadz Ahmad Fatoni Pak. Gini, saya itu sedih. Malam Selasa itu Pak, itu malam yang sangat luar biasa beliau hadapi. Karena istrinya itu muntah,
udah muntahnya bentuknya darah, buang air besar, buang kotoran, beliau yang mencuci, yang mengelap, dengan istrinya kejang-kejang kesakitan, pingsan. Kalau saya cerita, istri saya sedih dengan anaknya. Anaknya yang kecil itu usia 4 tahunan itu, mamanya pingsan itu tidur, matanya digini-giniin Pak. Mama jangan tidur. Itu sedih saya itu Pak. Nah yang sedih lagi gitu Pak, karena istrinya siuman jam 12 sampai jam 3, jam 5, jam 4 itu ngeblank, istrinya udah nggak inget apa-apa. Pas adzan subuh inget, Ustadz, Pak sono Pak sholat jamaah. Ya enggak lah, masa saya ninggalin kamu begini, enggak apa-apa. Akhirnya saya sholat di rumah, istrinya saya tak ikut sholat. Habis sholat Ustadz baca Yasin 1 kali, Yasin kedua sampai salamun qaulan mir rabbir rahim. Di situ kan kalimat, itu kan ucapan Allah sampaikan kepada orang-orang yang masuk surga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam selamat, salam ucapan dari Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ayo silakan masuk surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini ada pembeda siapa orang yang banyak pahala, siapa orang yang banyak dosa. Yang banyak pahala surga, yang banyak dosa neraka. Setidaknya ketika salamun qaulan mir rabbir rahim, itu dilihat perut istrinya sudah enggak bergerak. Sama beliau dilihatin, dipegang enggak gerak. Anaknya ikut-ikutan lagi. Ma jangan tidur ma. Itu saya, ya Allah. Ustadz sambil diam, anaknya terus pamit manggil pamannya. Anaknya tahu juga kalau ibunya sudah meninggal. Di situ loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sini wal anfus lagi merasakan ayat ini loh Pak. Maka di sini tuh tafsir yang saya tulis ayat bil qatli, yakni bil qatli wal maut wakila bil maradi wasyai. Ada yang namanya diambil nyawa karena memang dibunuh atau mati normal, wakila ada juga karena al maradu sebab sakit, wasyaibi sebab tua. Maaf Pak, kalau memang sudah tua rentak, meninggal sedih, tapi dalam hati kecil wajar. Itu loh, udah tua, makanya yang udah pada tua ya siap-siap. Tua ini, sorry Pak Haji Maskur, udah tua ini siap-siap. Yang muda juga siap-siap. Karena kenyataannya istri Ustadz Ahmad Fatoni umur 43 tahun meninggal. Makanya yang tua tenang-tenang juga. Wong yang muda juga meninggal. Kan gitu. Ya Pak Endang juga sama Pak. Sama. Statusnya kan sama juga. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh ini posisi ini loh Pak. Ketika diambil nyawa orang yang ia cintai, di sini ujian. Ya Allah, ya Allah. Maka kudu sabar. Kemudian wasamarat, oke, buah-buahan tidak buah. Wa basyiris sabirina, sampaikan kepada orang-orang yang sabar. Saya ulangi lagi, sabar bukan setelahnya. Ketika itu loh, ketika dipanggil, apa yang kita lakukan? Kita umpat Tuhan kita marahi Tuhan kita. Di situ posisinya. Allah, kamu nggak adil ya Allah. Kalau memang kau panggil kan dari kemarin sekalian, nggak usah harus keliling kemana-mana. Allah. Tapi ketika sudah dipanggil, Allah, ya sudahlah. Ini memang ketentuanmu ya Allah. Maka kembali, ketika siapapun nanti yang mendapatkan ujian dan cobaan, ujung ayatnya adalah sabar. Tapi sudah dikasih tahu dulu bahwasanya akan ada
ujian, akan ada cobaan. Maka pertanyaan tema, apakah setiap ujian itu berat? Kalau jawabnya pakai ayat, enggak, wong sudah dikasih tahu. Gitu maksudnya. Punya anak meninggal, tapi ya ujian. Oh, maksudnya begitu. Tapi ya tetap ketika tertimpa ya susah. Tapi ini udah ngasih tahu. Terus orang-orang yang sabar kayak apa sifatnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sabar Ustadz Ahmad Fatoni. Karena sabarnya sampean harus mendidik anak yang kecil dan anak-anak yang lainnya. Perjuangannya masih panjang. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Siapakah orang yang sabar ketika muncul? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, saya dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka di sini innalillah ain nahnu ubaidullah. Aku ini hamba Allah. Wa inna ilaihi rajiun ba'dal maut. Setelah mati artinya akan kembali kepada Allah. Jadi ya sudah, wong dari sana kembali ke sana. Makanya kalau ada musibah itu ucapan innalillahi bukan hanya di mulut tapi di hati. Ini untuk orang yang terkena musibah. Aku cinta istri, tapi istriku dari Allah, ya kembali kepada Allah. Aku yakin akan ketemu di sana. Izin Pak, izin Ustadz. Kalau yang meninggal istri duluan,